Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait masalah ibadah kurban. Kemarin telah kita singgung hukum dari ibadah kurban itu asalnya adalah sunnah mu'akkadah, di mana sunnah mu'akkadah itu terbagi menjadi dua. Pertama sunnah ain dan sunnah kifayah. Keduanya itu adalah diantara syaratnya adalah orang harus mampu. Nah, mampu di sini bagaimana ukuran mampu itu? Mampu itu adalah memiliki harta yang cukup untuk kurban setelah terpenuhinya kebutuhan diri kalau dia hidup sendiri, dan juga di samping kebutuhan diri kalau dia memiliki keluarga, dan juga orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya pada malam dan siangnya hari raya kurban, itu mampu. Kemudian kesunahan kurban itu berlaku setiap tahun bagi orang yang mampu, tidak sebagaimana akikoh. Kalau akikoh seumur hidup, sekali dalam seumur hidup. Kemudian syarat binatang kurban telah kita sampaikan kemarin bahwa yang bisa jadikan kurban itu adalah hewan yang jenis na'am. Jenis na'am niki, hewan yang jenis na'am itu ada 3 kelompok. Pertama adalah unta, kemudian kedua sapi atau kerbau, yang ketiga adalah kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah, walikuli ummatin ja'alna mangsakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Telah kami jadikan sebuah syariat bagi setiap umat, yaitu syariat penyembelihan. Tujuannya adalah agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah mereka terima, yaitu rizki berupa binatang ternak. Nah, an'am di sini, an'am inilah yang dikehendaki adalah 3 kelompok binatang tadi, unta, sapi, dan kambing. Kemudian syarat dan peruntukannya, syarat masing-masing dari binatang kurban tadi, unta, sapi, dan kambing. Itu pertama adalah unta, itu harus nanti bisa dijadikan kurban, itu harus memenuhi persyaratan. Pertama, berumur 5 tahun lebih. Dalam hal ini ulama tidak satu suara, artinya tidak sepakat. Ada pendapat lain, pendapat yang nanti bisa dijadikan sebagai alternatif ketika dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kepepet, dan bisa dijadikan solusi. Pendapat dari Imam Atha dan Imam Auza'i, unta itu sebelum berumur 5 tahun, asal sudah tanggal gigi depannya atau poel, itu bisa dijadikan sebagai kurban. Kemudian peruntukannya, unta peruntukannya niku untuk maksimal 7 orang. Maksimal untuk 7 orang. Tidak semuanya harus kurban semua, tidak. 7 orang ini boleh masing-masing niatnya sendiri-sendiri, beda-beda. Misalnya 1 untuk kurban wajib, 1 untuk kurban sunnah, 1 untuk akikoh, 1 untuk makan-makan biasa, boleh. Yang penting maksimal untuk 7 orang. Kemudian syarat dan peruntukan untuk sapi atau kerbau itu harus mencapai umurnya harus mencapai 2 tahun lebih, masuk 3 tahun. Namun dalam hal ini juga ada pendapat yang lain, dalam hal ini sama Imam Atha dan Imam Auza'i, itu mengatakan untuk sapi itu boleh kurang dari 2 tahun, asal sudah tanggal gigi depannya atau sudah poel. Pendapat seperti ini niki kita gunakan ketika dalam keadaan kepepet mawon. Nah, keberadaan unta dan sapi bisa jadikan kurban untuk 7 orang niki berdasarkan hadisnya Rasulullah. An Jabir ibni Abdillah qol naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, di tahun Hudaybiyah kami menyembelih kurban unta untuk 7 orang. Di tahun Hudaybiyah kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW, unta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang. Kemudian dari hadis ini ditetapkan bahwa binatang kurban sapi dan unta bisa dijadikan kurban untuk 7 orang. Kemudian syarat kambing.
Kambing itu ada dua, kambing domba dan kambing kacang. Untuk kambing domba itu syaratnya harus umur 1 tahun masuk 2 tahun atau 6 bulan lebih asal sudah tanggal gigi depannya atau poel. Itu. Kemudian peruntukannya kambing itu untuk 1 orang. Jadi kalau kambing itu untuk 1 orang, tidak bisa kemudian 1 kambing untuk 1 keluarga, 1 kambing untuk 1 kelas, ini tidak bisa kalau dijadikan sebagai kurban. Kecuali tasrek wisawab. Tasrek wisawab itu misalnya ada 1 orang kurban di atas namakan 1 orang, tapi pahalanya niku dibagi-bagikan kepada orang lain. Misalnya pahalanya untuk 1 keluarga, tapi pahalanya untuk atas nama kurbannya tetap 1 orang. Ini ada keterangan kitabnya, tidak saya sebutkan. Bisa dicari sendiri, jelas ada. Jadi kambing itu untuk 1 orang, kecuali untuk tasrek fisawab. Jadi menyembelihnya atau kurbannya atas nama 1 orang, tapi pahalanya bisa dibagi-bagikan kepada orang lain, bisa 1 keluarga, bisa 1 kelas dan lain sebagainya, bisa pahalanya. Menurut sebagian pendapat Syafi'iyah, domba berumur 6 bulan niku 6 bulan lebih sudah sah dijadikan kurban meskipun belum tanggal gigi depannya. Jadi domba seperti kambing gibas niku boleh niku 6 bulan lebih meskipun belum poal. Ada pendapat seperti itu. Pendapat seperti ini kita gunakan kalau dalam keadaan kepepet saja. Tapi yang pasti ini ada pendapat ulamanya. Kemudian untuk kambing kacang niku syaratnya harus 2 tahun lebih. Tidak ada istilah poel dalam kambing Jawa atau kambing kacang niki. Namun lagi-lagi ada ulama yang berpendapat, menurut sebagian pendapat Syafi'iyah, kambing kacang berumur 1 tahun sudah sah dijadikan sebagai korban. Lagi-lagi pendapat seperti ini adalah pendapat alternatif atau pendapat solutif ketika nanti dalam keadaan-keadaan tertentu dan keadaan kepepet. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.